A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sehat sekalian. Kembali bertemu di podcast Dinas Kesehatan Kota Surakarta bersama saya Yusuf Bahtiar. Dan pagi ini sudah rawuh narasumber yang luar biasa, Dr. Gigi Praspanti Wulandari, Kepala Puskesmas Purwosari, Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Selamat pagi Dokter Wulan. Selamat pagi Pak Dokter Yusuf. Gimana ini kabar baik dokter? Sehat luar biasa. Oke, sobat saya sekalian, kita akan berbicara pagi ini. Tema kita mengambil tema seputar pelayanan dan kesehatan terkait gigi dan mulut. Lebih khusus yang dilaksanakan di Puskesmas Purwosari. Dokter, kita mau nanya dulu, di Puskesmas ini apa memang menyediakan pelayanan kesehatan gigi mulut juga dokter? Iya dokter, jadi di semua puskesmas di Kota Surakarta ada pelayanan kesehatan gigi dan mulut untuk semua usia. Untuk semua usia ya, jadi ternyata untuk di Puskesmas tidak saja melayani pelayanan kesehatan umum ya dokter namun ada juga yang merupakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Mohon informasi dokter, di Puskesmas Purwosari pelayanan kesehatan gigi dan mulut ada apa saja dok? Mungkin sobat sehat biar mengetahui. Jadi pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang dilakukan di Puskesmas Purwosari yang pertama adalah konsultasi mengenai kesehatan gigi dan mulut. Tapi kalau saya melihat kasus-kasus yang ada di Poligigi ya dokter, kelihatannya konsultasi ini masih jarang dilakukan. Masih jarang ya. Jadi rata-rata masyarakat itu datang ke Poligigi itu kalau nggak cabut gigi, tambal gigi atau scaling, tapi rata-rata jarang kalau ada yang datang hanya untuk konsultasi. Padahal sebenarnya konsultasi ada. penting sekali. Jadi kami tidak hanya melayani pengobatan saja, tetapi juga melayani konsultasi. Kemudian kasus juga yang banyak kami kerjakan di Poligigi adalah pencabutan gigi anak-anak. Pencabutan gigi anak-anak. Jadi kalau anak-anak itu biasanya kan kasusnya kalau orang Jawa bilang kesundulan. Jadi gigi susunya yang lama belum copot, gigi dewasanya sudah tumbuh. Jadi harus dilakukan pencabutan gigi susunya. Kemudian kasus yang banyak kami kerjakan juga adalah tambal gigi. Tambal gigi ini bisa dilakukan di semua usia juga, jadi mulai dari anak-anak sampai dengan lansia. Kemudian pencabutan gigi. Biasanya gigi kalau sudah untuk gigi dewasa kalau sudah tidak bisa dilakukan penambalan, langkah terakhir yang bisa dilakukan adalah pencabutan. Mau enggak mau harus dicabut hidupnya. Daripada sering menimbulkan rasa sakit, mengganggu aktivitas. Jadi biasanya kalau memang sudah tidak bisa dilakukan penambalan, kita sarankan untuk dilakukan pencabutan. Kemudian selain itu ada juga scaling atau pembersihan karang gigi. Ini juga penting sekali dilakukan karena karang gigi ini mengganggu pertumbuhan jaringan gusi. Jadi biasanya kalau banyak karang gigi itu giginya akan menjadi goyang karena gusinya rusak. Nah ini yang kadangkala juga dipahami keliru oleh masyarakat ya. Kadangkala ada yang mengira kalau banyak karang giginya itu justru giginya menjadi kuat. Karena semacam membentengi gigi gitu. Padahal kalau karang giginya banyak itu seringkali malah justru menimbulkan kegoyangan pada gigi. Kemudian kami juga melayani sistem rujukan. Jadi untuk pasien-pasien BPJS yang kasus-kasusnya tidak bisa kita selesaikan di puskesmas, akan kita berikan rujukan untuk mendapat pelayanan kesehatan gigi tingkat lanjut di rumah sakit. Yang bersifat spesialistik ya dokter ya. Dokter, coba kita lebih dalam sedikit. Dok, biasanya kalau misalnya konsultasi kesehatan gigi yang bahasa tadi non pengobatan non tindakan tuh kasus apa atau yang biasanya harusnya masyarakat itu konsul apa dokter? Iya, jadi biasanya konsultasi yang sering kami terima itu masalah merapikan gigi itu juga ada dokter. Jadi misalnya ada yang merasa giginya kurang rapi, kemudian konsultasi ke puskesmas itu juga kadang-kadang ada dilakukan. Kemudian yang sering kali kami terima juga konsultasi masalah
pertumbuhan gigi yang gigi molar terakhir. Jadi biasanya untuk usia-usia 20-an tahun itu ada kasus-kasus gigi impaksi. Nah, itu yang biasanya menimbulkan banyak keluhan juga. Ini harusnya dikonsultasikan ya dok, ya nggak nunggu sampai sakitnya ya. Nah ini sobat sehat sekalian ya, jadi untuk layanan kesehatan itu tidak hanya sekedar kuratif atau pengobatan, tapi ada upaya promotif dan preventifnya. Bagaimana ini gigi dan mulut ini bisa sehat, kalau bisa mencegah jangan sampai jatuh sakit. Dokter, kalau untuk kegiatan atau pelayanan tadi yang diberikan ini untuk pembiayaannya bagaimana dokter, masyarakat biar mengetahui? Kalau untuk pasien BPJS semuanya tercover di BPJS kecuali scaling gigi itu biasanya sesuai dengan indikasi. Jadi nanti kami lihat kondisinya, kalau memang sesuai dengan indikasi kami lakukan scaling tanpa biaya tambahan. Tetapi untuk pasien-pasien umum juga relatif murah dokter. Jadi untuk scaling gigi, pembersihan karang gigi itu per rahangnya 50.000. 50.000. Jadi tentu saja ini jauh lebih murah daripada dilakukan di fasilitas kesehatan swasta. Kemudian kalau tambal gigi itu kalau dalam satu kali kunjungan itu tidak bisa dilakukan tambal permanen, biasanya akan dilakukan tambal sementara dulu. Itu biasanya sekitar 20.000. Kemudian kalau untuk tambal permanen biayanya 50.000. Kemudian cabut gigi susu tadi, cabut gigi anak-anak tadi biayanya 20.000. 20.000. Jadi, sobat sekalian ini sangat terjangkau ya. Untuk pasien umum sangat terjangkau sekali karena kalau di fasilitas kesehatan swasta mungkin jauh lebih mahal dokter. Dan ini yang jelas adalah wujud negara hadir di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga jangan ragu untuk bisa mengakses pelayanan ini. Untuk di Puskesmas Porosari layanan ini dikerjakan di Puskesmas Induk atau juga sampai di Puskesmas Pembantu dokter? Di Puskesmas Induk kami pelayanan setiap hari dari hari Senin sampai dengan Kamis, pendaftaran jam 7.30 sampai dengan jam 12, kemudian hari Jumat sampai dengan jam 10, hari Sabtu sampai dengan jam 11. Kemudian di Puskesmas Pembantu kami memiliki satu Puskesmas Pembantu di Jajar. Itu di pelayanan dilakukan pada hari Selasa dan Jumat. Selasa dan Jumat. Nah ini untuk pelayanan bisa diakses satu di Puskesmas Induk ini setiap hari dari Senin sampai Sabtu sesuai dengan jam. Meskipun tadi sudah ada jam pendaftaran, tetap semua pasien dilayani sampai selesai ya dokter ya. Jadi semuanya dilayani sampai selesai. Jadi jangan khawatir terus kemudian ini daftar mau di separuh dok digarap, enggak ya. Ini semuanya sampai selesai dan bisa juga diakses di Puskesmas Pembantu yang ada di Jajar Selasa dan Jumat. Selasa dan Jumat. Mendaftarnya juga mudah dokter. Jadi kalau pasien BPJS monggo silakan mendaftar melalui aplikasi Mobile JKN. Mobile JKN. Jadi bisa mendaftar dari rumah. Dari rumah sana sudah tinggal datang mendekati waktu dilayani. Jadi tidak menunggu lama ya. Mungkin khawatirnya wah di sana nanti menunggu lama. Yang pasien BPJS bisa menggunakan MJKN atau Mobile JKN. Nanti download dulu ya dokter ya. Di-download dulu kemudian kalau bisa mendaftar dengan menggunakan aplikasi MJKN tadi. Atau kalau mau konsultasi tadi juga bisa melalui Mobile JKN dokter. Jadi ada telekonsultasi melalui aplikasi Mobile JKN. Ternyata juga malah ada sudah telekonsultasi ini ya, tidak sekedar hanya mendaftar, kalau memerlukan bisa dengan telekonsultasi. Ini juga menunya di Mobile JKN dokter. Jadi mungkin ada masyarakat yang mungkin mau datang ke puskesmas belum sempat tapi kok kerasa giginya tidak nyaman, itu monggo silahkan bisa melakukan telekonsultasi melalui aplikasi Mobile JKN. Nah ini ya bisa untuk diakses tentunya teman-teman semuanya pelayanan tadi. Nah dokter, ini sekalian memperdalamkan setelah giginya dicabut misalnya kan sebut ompong gitu ya dokter. Apa ada pelayanan untuk memasang bahasanya gigi palsu gitu dokter di Puskesmas? Kalau di Puskesmas sampai saat ini belum bisa melakukan pemasangan gigi palsu dokter. Tapi untuk pasien-pasien BPJS pemasangan gigi palsu bisa dilakukan di dokter gigi praktek swasta yang bekerja sama dengan BPJS. Bisa karena dilakukan di sana. Di Puskesmas belum bisa kami lakukan. Lain nanti kalau pasien memerlukan ini apa dengan rujukan atau dengan bagaimana dokter? Rujukan horizontal. Rujukan horizontal. Jadi kalau nanti dari teman-teman Puskesmas ya pasien di Puskesmas yang memerlukan
pemasangan nanti pelayanannya dilaksanakan di FKTV dokter gigi swasta yang bekerja sama dengan BPJS. Jadi tidak usah khawatir, tetap ada solusinya ya untuk kemudian melakukan hal ini. Di Poli sudah kami ada daftarnya dokter-dokter yang bekerja sama dengan BPJS, silakan bisa dipilih oleh pasien mungkin yang mendekati domisilinya. Lah ini ya sudah ada kemudahan tentunya. Nah, dokter, kalau pasien ini disarankan, kalau dulu kami dengar itu setiap 6 bulan sekali kontrol, ini apa benar atau sudah berubah lagi dokter anjurannya? Anjurannya masih sama dokter. Mungkin itu salah satu cara supaya gigi kita bisa terawat dengan baik. Salah satu caranya adalah rutin kontrol ke dokter, ke puskesmas setiap 6 bulan sekali. Karena kalau rutin kontrol itu untuk misalnya ada gigi berlubang, itu bisa segera ditangani supaya lubangnya tidak berproses semakin dalam dan mengganggu aktivitas. Kemudian untuk tambalan-tambalan yang mungkin sudah lama ditambal, kalau kita rutin kontrol setiap 6 bulan sekali, seandainya lepas atau perlu ditambah lagi itu bisa segera kita lakukan. Jadi anjurannya masih tetap sama untuk pasien-pasien minimal 6 bulan sekali. Jadi tidak harus datang ke puskesmas itu dengan kondisi gigi yang sakit atau gigi berlubang, tapi monggo tanpa ada keluhan pun bisa datang ke puskesmas untuk melakukan kontrol setiap 6 bulan sekali. Terutama untuk anak-anak dokter. Jadi kalau anak-anak itu saya menganjurkan supaya jangan datang ke dokter gigi ketika ada masalah. Jadi anak-anak itu kan kadang-kadang sekali datang ke puskesmas, ke dokter gigi itu langsung dicabut giginya. Nah, kalau cabutnya sakit itu pasti anak-anak jadi trauma dokter. Trauma ya, jadi takut ya lihat dokter gigi. Jadi saya menganjurkan untuk anak-anak sedini mungkin diperkenalkan dengan perawatan gigi. Kalau anak-anak itu biasanya giginya tumbuh kan sekitar umur 5-6 tahun. Tapi kalau bisa menjelang umur 5 tahun itu sudah diperkenalkan untuk periksa gigi. Jadi ketika nanti dia ada masalah dengan giginya, dia sudah familiar, sudah tidak takut lagi dengan dokter gigi. Apalagi kan di puskesmas juga kalau pasien BPJS gratis ya dokter. Kalau pasien umum juga hanya pemeriksaan hanya 10.000. Jadi monggo 10.000 ya, sangat terjangkau ya. Supaya anak-anak dari awal tidak takut untuk pergi ke dokter gigi. Nah, ini ya teman-teman semuanya sobat sehat, ini bisa dilakukan untuk pemeriksaan, kontrol ya. Tadi lebih-lebih pada anak-anak diusahakan ya seminimalnya itu 6 bulan sekali. Monggo kalau memang ada sesuatu tentu lebih pun tidak ada masalah, namun intinya tadi disampaikan supaya jangan sampai sudah parah, bahasa wong Jawa dedel duel ya dokter ya, mungkin sudah giginya rusak macam-macam lah, tentu nanti perawatannya lebih sulit. Secara umum manfaatnya apa tuh dok kalau orang kontrol rutin dengan dia pemeriksaan gigi tadi yang bisa didapatkan selain tentu saja lebih sehat? Mungkin deteksi dini dokter ya, karena kadang-kadang kan kita tidak tahu kalau gigi kita berlubang. Saya seringkali bertemu dengan pasien itu saya tanya, tahu nggak kalau ada giginya yang berlubang? Dia bilang nggak tahu. Apalagi kalau gigi atas, kalau gigi bawah saja mungkin dengan kaca kita bisa melihat ya dokter kalau ada gigi yang berlubang. Tapi kalau gigi atas tuh kadang-kadang yang bersangkutan sendiri tidak tahu kalau ada giginya yang berlubang. Padahal itu sudah ada lubang. Iya, karena itu kontrol setiap 6 bulan sekali itu sebagai deteksi dini sangat penting sekali, karena yaitu tadi kadang-kadang kita tidak tahu ada gigi kita yang bermasalah. Dengan kita rutin kontrol kita akan bisa mengetahui kalau gigi kita ada yang berlubang atau karang gigi itu juga kadang-kadang tidak bisa mengetahui kalau itu karang gigi yang sangat mengganggu kesehatan. Jadi kalau kita rutin kontrol itu kita bisa melakukan deteksi dini untuk penyakit-penyakit dan kelainan-kelainan yang ada di mulut kita. Kalau untuk karang gigi itu apa dengan menyikat gigi nggak cukup dokter? Nggak cukup dokter, harus dibersihkan dengan alat. Oh ini jadi mungkin masih ada ya yang punya pemahaman nanti kalau udah ada karang gigi ya disikat aja sak banter-banter. Nah ini gimana Pak, ada risiko kerusakan ini dokter? Justru malah gusinya yang akan rusak dokter, malah akan melukai gusi. Padahal karang gigi itu harus diambil dengan alat, tidak bisa diambil begitu saja. Nah ini yang mungkin masih sikat gigi. Yang punya pemahaman bahwa anggur sak banter-banter nanti rontok sendiri gitu ya. Enggak ya ternyata ya. Nah ini ternyata ada harus memang diambil dengan alat ya. Maka dulu ada ungkapannya nggak menyikat dok, menggosok dok. Nah, ini karena mungkin pemahamannya dengan sekeras mungkin. Tapi ada loh juga masyarakat dokter yang masih berpikir
takut kalau cabut gigi itu katanya bisa bikin buta atau gimana dokter? Ya, itu hanya mitos dokter ya. Jadi saraf yang ke gigi dan yang ke mata itu kan berbeda dokter ya. Jadi anggapan yang salah kalau cabut gigi bisa menyebabkan kebutaan. Nah, ini justru ya, kalau ada infeksi gigi bisa menyebar kemana-mana, itu mungkin saja bisa infeksinya menyebar sampai mata. Apalagi kalau gigi atas sudah gangren, sudah busuk, terus dari pembengkakan gitu kan bisa sampai ke daerah mata. Ini malah justru sebaliknya, kalau tidak segera dicabut padahal sudah indikasi, justru risikonya ke sana. Iya. Kemudian dok, kaitannya dengan pelayanan tadi untuk di gigi berlubang, ini apa kalau sudah dideteksi, ini katakanlah belum sampai nyeri, biasanya kan tahunya kalau nyeri ya dok, apa bahasanya bisa dilakukan penambalan awal gitu atau bagaimana dokter? Iya. Jadi memang gigi berlubang itu sebaiknya ditangani sedini mungkin supaya belum terjadi penyebaran ke saraf giginya. Karena kalau lubangnya sudah sampai ke saraf giginya tuh akan terjadi rasa sakit yang luar biasa dokter ya. Sampai giginya cekot-cekot gitu ya. Kalau anak-anak sekolah juga mungkin sampai memilih untuk tidak sekolah daripada menahan sakit. Jadi kalau ada lubang itu memang sebaiknya segera ditambal. Segera ditambal. Jadi meskipun belum menimbulkan rasa sakit, tapi kalau sudah terjadi lubang sebaiknya segera ditambal. Apalagi kalau sudah mulai terjadi rasa linu, itu berarti memang harus segera dilakukan penambalan. Iya, ini berarti belum tentu ya kalau gigi enggak ada keluhan, enggak nyeri itu dianggap mesti sehat enggak ya? Belum tentu jadi dok. Lanjut. Kemudian dok, kalau gigi dewasa dicabut ini apa bisa tumbuh lagi dok? Ya, itu anggapan yang salah juga dokter ya. Kalau gigi anak-anak itu masih bisa tumbuh lagi kalau yang dicabut itu gigi susu. Tetapi kalau yang dicabut gigi dewasa itu sudah tidak tumbuh lagi. Sudah tidak bisa tumbuh lagi. Karena itu jangan sampai kalau bisa kita sampai tua tuh giginya utuh dokter ya. Karena kehilangan satu gigi itu sangat mempengaruhi fungsi pengunyahan kita. Apalagi kalau gigi depan juga itu tidak hanya mempengaruhi pengunyahan tapi juga estetika kita, fungsi bicara kita. Karena itu kalau bisa tindakan cabut gigi itu adalah alternatif terakhir yang dilakukan, karena ya itu tadi, kalau gigi sudah dicabut itu tidak akan tumbuh lagi, kecuali yang dicabut itu adalah gigi anak-anak. Gigi susu tadi ya dok ya, untuk anak-anak. Iya. Dokter, mungkin sebagai pesan penutup untuk sobat sehat sekalian, terutama terkait kesehatan gigi dan mulut ini apa dokter? Monggo dokter. Terima kasih dokter. Mungkin pesan saya kepada para pendengar semua, kesehatan gigi ini jangan kita abaikan. Karena kesehatan gigi dan mulut itu juga mempengaruhi kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Apalagi untuk anak-anak. Kalau anak-anak kita giginya berlubang, banyak yang sudah hancur, itu kan akan sangat mempengaruhi fungsi pengunyahan mereka. Padahal gizi itu bisa kita terima, bisa kita masuk ke dalam tubuh kita, itu kan kalau kita makan yang baik, yang sehat, yang bisa dikunyah, sehingga zat gizinya bisa kita terima. Jadi kalau pada anak-anak terutama sebaiknya sedini mungkin diperkenalkan dengan dokter gigi, rutin periksa gigi. Kalau ada gigi yang berlubang segera ditambal. Meskipun itu gigi anak-anak, tetapi kalau itu mempengaruhi fungsi pengunyahan sebaiknya juga ditambal. Karena ya itu tadi dokter, kalau giginya rusak semua pasti tidak mau makan anak-anak. Otomatis terhambat untuk tumbuh kembangnya. Pada orang dewasa pun juga kalau fungsi pengunyahannya tidak bagus juga akan menimbulkan banyak masalah dokter ya. Nanti lambungnya mungkin yang kena dan juga penyakit-penyakit yang lain. Ini sobat sehat sekalian, pelayanan kesehatan gigi mulut salah satunya bisa diakses di Puskesmas Purwosari. Alamatnya di mana dokter? Di Jalan Flamboyan Dalam 2. Ancer-ancernya mungkin kalau yang mudah untuk di Ancer-ancernya di belakang Rumah Sakit Kasih Ibu. Belakang Rumah Sakit Kasih Ibu atau di belakang kantor PDIP. Oh ya, ini gampang, aksesnya gampang dokter ke sana. Gampang ya lanjut. Ini teman-teman nanti bisa mengakses di Puskesmas Purwosari, salah satu layanan unggulan barangkali kira-kira begitu juga ada yakni adalah di kesehatan gigi dan mulut. Sobat sehat sekalian, mari kita jaga kesehatan kita, termasuk tadi di kesehatan gigi dan mulut. Lebih-lebih anak-anak kita yang tentu masih di masa-masa tumbuh kembangnya, jaga dengan kita melakukan perawatan kesehatan termasuk gigi dan mulut secara rutin. Sobat sehat sekalian, tetap sehat
dan tetap semangat. Kita insya Allah jumpa lagi di podcast yang akan datang. Terima kasih sekali Dr. Gigi Praswanti Wulandari, ya, waktunya. Amin, 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 Ji.